kabarnya hari ini? Luar biasa. Sudah siap ikut ibadah anak hari ini? Siap. Siap. Ada haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Kembali lagi dengan Kakak Fani dan Kakak Lani. Kita mau memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah ya Engkau Allah Bapa kami mengucap syukur, kami berterima kasih ya Bapa untuk satu kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah anak pada siang hari ini. Bapa, sungguh kami merasakannya Tuhan, setiap pembelaan dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kini ya Tuhan, kami akan memulai ibadah anak kami. Berkenan kiranya ya Bapa, Engkau yang boleh melayakan kami, berikan kepada kami hati yang mau sungguh-sungguh dalam beribadah kepadamu, hati yang mau memberikan yang terbaik dari setiap puji-pujian yang akan kami naikkan kepadamu, sehingga ya Tuhan, setiap pujian kami, pengagungan kami, gerak dan tari kami, semuanya boleh menyenangkan hatimu saja. Kami meletakkan ibadah kami dari awal sampai pada penghabisannya. Berkenan kiranya kuasa Roh Kudus-Mu saja yang boleh hadir, yang boleh melingkupi, yang boleh memimpin ibadah kami. Sehingga ya Tuhan, saat kami boleh beribadah, kami boleh menerima sukacita, kami boleh menerima kegirangan dan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Kau juga boleh memberkati ya Tuhan, kedua orang tua kami, kakak kami, adik kami, bahkan seisi keluarga kami yang ikut bersama-sama dengan kami atau yang menemani kami dalam mengikuti ibadah anak ini. Berkenan kiranya ya Tuhan, kuasa-Mu juga boleh melingkupi seluruh penghidupan mereka, memberikan kepada mereka damai sejahtera dan sukacita yang berasal daripada-Mu. Kami juga membawa setiap kakak-kakak kami yang akan melayani, kakak kami yang akan memimpin pujian, yang bermain musik, yang akan berdoa, dan juga yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkenan kiranya ya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu boleh melingkupi seluruh penghidupan mereka, sehingga setiap pelayanan yang boleh mereka lakukan, semuanya berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami juga tahu, di saat kami ingin sungguh-sungguh untuk datang beribadah kepadamu, ada satu kuasa, yaitu kuasa si iblis yang jahat, yang coba-coba ingin mengganggu kami, membuat kami tidak sungguh-sungguh, membuat kami bermain-main. Tapi kami punya Tuhan yang luar biasa. Dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menengking, kami mau mengusir segala roh-roh kegelapan yang coba-coba ingin mengganggu jalannya ibadah kami, yang ingin coba-coba mengintip akan kelemahan kami. Dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami campakkan kau iblis keluar dan jangan kembali lagi. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami sudah dimenangkan, dan kami percaya Roh Kudus-Mu dan para malaikat-Mu sudah membentengi rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Semuanya udah bersuka cita? Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Haleluya. Sebab hari ini sudah Tuhan berikan kepada kita supaya kita boleh bersama-sama ya, walaupun berjauh-jauhan, tapi kita boleh sama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan,
adik-adik, semua hari adalah harinya Tuhan. Tuhan. Nah, kalau semua hari Tuhan, artinya kita tidak boleh lagi berbuat yang jahat. Kita harus melakukan yang baik sesuai dengan firman Tuhan Tuhan, Yesus. supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Kita angkat pujian, itulah dosamu. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya, sobatku yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya, sobatku yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk. Lagu pujian, dosa kita sudah dihapuskan. Iya. Kita harus merelakan hati kita supaya Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita. Nah, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Seperti lagu pujian, kita harus merelakan hati kita. Kita juga harus membuka hati kita supaya Roh Kudus ada menjamah seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sebelumnya kita mau angkat lagu pujian Bapakku Baik. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami setiap anak-anak-Mu boleh datang kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sukacita itu boleh berlimpah di dalam hati kami, dikala kami memuji nama-Mu, dikala kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terimalah segala pujian kami, pengagungan kami, gerak tarik kami ya Tuhan. Sungguh sangatlah jauh dari sempurna. Tetapi biarlah semuanya itu boleh sampai di hadapan-Mu dan menyukakan hati-Mu ya Tuhan.
Sebentar Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kepada kami setiap anak-anak-Mu Tuhan, dari yang terkecil sampai yang terbesar, agar kami semuanya boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu. Jangan biarkan si iblis yang jahat Tuhan mengambil hati dan pikiran kami, tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus boleh turun atas kehidupan kami, sehingga firman yang boleh kami dengar pada saat siang hari ini, boleh kami mengerti, boleh kami simpan di dalam hati kami, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sebentar Kakak Fania akan memberitakan firman Tuhan. Mohon kiranya Tuhan Yesus yang boleh hadir dalam kehidupannya. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, biarlah semuanya itu berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Sehingga Tuhan dengan kuasa urapan dari Roh-Mu yang kudus, kami semuanya boleh menerima berkat melalui setiap firman. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Hai adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Gak kedengeran. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Haleluya. Yuk, kakak minta semuanya duduk dengan baik, buka telinganya, lipat tangannya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Ayub yang pertama, ayat pertama sampai ayat ke-22. Judul firman Tuhannya, kakak kasih judul Ayub setia kepada Allah. Yuk, kakak akan membacakan firman Tuhannya. Buka telinganya dengan baik. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz yang bernama Ayub. Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Ayub takut akan Allah dan kehidupannya menjauhi kejahatan. Ayub memiliki 10 orang anak, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayub adalah orang yang sangat kaya. Ia memiliki banyak kambing domba, unta, lembu, keledai betina, dan juga budak-budak dengan jumlah yang sangat banyak. Anak-anak Ayub suka mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran mereka, dan mereka suka makan serta minum bersama-sama. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub selalu memanggil anak-anaknya dan menguduskan mereka. Di keesokan harinya, Ayub selalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka, sebab dipikir Ayub, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati mereka. Demikianlah yang dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Di antara mereka ada juga iblis. Lalu Tuhan bertanya kepada iblis, "Dari mana engkau?" Jawab iblis, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Dan Tuhan bertanya lagi kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku, Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi ini yang seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Namun iblis menjawab, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya,
serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka Tuhan berfirman kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anak Ayub sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung atau yang pertama, datanglah seorang pesuruh Ayub dan berkata kepadanya, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampas, serta memukul penjaganya dengan mata pedang." Kemudian datang lagi orang lain kepada Ayub dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaganya." Kemudian datang lagi seorang lain lagi dan berkata kepada Ayub, "Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang." Setelah itu, gak sampai di situ. Kemudian datang seorang lain lagi kepada Ayub dan berkata, "Anak-anak Tuan yang lelaki dan juga perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati." Setelah Ayub mendengar semua itu, maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian Ayub sujud menyembah kepada Tuhan. Katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Dalam semua yang dialami Ayub, yaitu kehilangan hartanya, demikian juga anak-anaknya dalam seketika, namun Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang pernah mendengar cerita Ayub? Angkat tangannya. Nah, hari ini kakak mau cerita bagaimana Ayub tetap setia kepada Allah lewat apa yang dialaminya. Kalau tadi kita boleh mendengar Bapak Ayub orang yang sangat kaya. Dia punya banyak kambing, domba, unta, keledai dan lain-lain. Serta dia memiliki banyak budak atau pembantu ya adik-adik. Namun dari semuanya itu karena kehidupan Ayub yang taat kepada Allah, saleh dan jujur. Ayub tidak sombong, dia tahu semua yang dimilikinya adalah dari Tuhan, sehingga dia memiliki kehidupan yang saleh dan menjauhi kejahatan. Oleh sebab itu Tuhan memberkati Ayub. Namun dari cerita tadi juga kita mendengar ada iblis yang tidak suka dengan setiap anak-anak Tuhan yang memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan, yang bersahabat dengan Tuhan, sehingga ia mencoba untuk mencobai setiap anak-anak Tuhan. Contohnya Ayub dengan mengambil semua harta-hartanya dan juga mengambil anak-anaknya. Tapi apa yang dilakukan Ayub adik-adik? Apakah dia ngomel-ngomel? Apakah dia menyalahi Tuhan? Tidak, justru Ayub sadar akan dirinya
Dia tetap menyembah kepada Tuhan dan dia tahu apa yang dia punya adalah dari Tuhan Yesus. Lewat cerita hari ini, Tuhan mau kita seperti Bapak Ayub. Apa aja sih teladan yang bisa kita ambil dari Bapak Ayub? Yang pertama yaitu dia memiliki hidup yang saleh. Apa sih saleh, Kak? Saleh adalah kehidupannya, di seluruh hidupnya apa yang dia lakukan selalu berdasarkan firman Tuhan. Dia tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Dan dia selalu saleh berarti selalu melakukan apa yang baik yang Tuhan sukai. Dan juga apa? Yang kedua, kita mau belajar dari kehidupan Bapak Ayub yang jujur. Nah, kita sering dengar kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh berbohong. Ada juga di ayat firman Tuhan, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lewat firman Tuhan hari ini kita juga kembali diajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh suka berbohong. Kita harus berkata jujur. Jika kita berbuat salah apapun kepada orang tua, misalnya walaupun orang tua kita nggak tahu, kita harus berkata, aku salah telah berbuat begini. Gak apa-apa ya adik-adik, walaupun kena marah, tapi kita tidak berbohong. Sebab kita tahu Tuhan tidak suka akan anak-anak yang suka bohong. Lalu apalagi yang ketiga, yaitu kehidupan Ayub suka takut akan Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus juga mau memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan. Apa maksudnya takut akan Tuhan? Takut misalnya karena takut akan Tuhan itu misalnya kita ngumpet gitu dari hadapan Tuhan. Enggak ya adik-adik, bukan kayak gitu. Takut akan Tuhan itu artinya kita memiliki kehidupan yang selalu beribadah kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Kehidupan kita mau menjadi saksi Tuhan, tidak suka melakukan yang jahat, tapi mau melakukan yang baik. Karena kita tahu ada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita diajarkan juga mau seperti Bapak Ayub yang tidak suka akan kejahatan, yaitu kehidupannya menjauhi kejahatan. Artinya apa? Dia nggak suka ikut-ikutan. Misalnya teman-teman kita suka jahil-jahil atau suka berantem-berantem. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mau berbuat demikian. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi anak-anak terang yang suka membawa damai bagi banyak orang. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau menjadi saksi, menjadi terang ya adik-adik. Sehingga setiap orang yang lihat nih, misalnya si A, baik ya, patuh sama orang tua ya, gak pernah nakal. Nah itu sudah menjadi saksi. Nah dari semua yang dilakukan Ayub, itu tandanya Bapak Ayub kehidupannya bergaul karib, bersahabat dengan Tuhan Yesus. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan, apa sih yang gak punya sahabat? Pasti semuanya punya sahabat ya. Nah kalau sahabat itu saling menyayangi gak? Saling menyayangi. Demikian juga dengan Bapak Ayub, dia punya sahabat namanya Tuhan Yesus. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus mau bersahabat dengan Tuhan. Bersahabat dengan Tuhan pasti enak ya adik-adik, gak ada susahnya. Jika kita mau bersahabat dengan Tuhan, otomatis kehidupan kita harus menuruti firman Tuhan. Suka beribadah, suka membaca firman Tuhan, suka berdoa, dan juga suka beribadah. Itu tandanya kita mau memiliki kehidupan yang bersahabat dengan Tuhan Yesus. Nah, seperti Bapak Ayub yang memiliki kehidupan yang bersahabat dengan Tuhan, oleh sebab itu dia diberkati. Demikian juga dengan kita. Kalau kita sudah memiliki kehidupan yang bersahabat dengan Tuhan Yesus, otomatis pasti kehidupan kita bisa menjadi berkat. Berkat bukan hanya dengan memberi aja, bisa membawa sukacita, bisa membawa damai, itu juga berkat ya adik-adik. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau memiliki kehidupan apa aja tadi?
saleh, jujur, takut akan Allah, dan juga menjauhi kejahatan. Dan kita harus mau bersahabat dengan Tuhan Yesus supaya kehidupan kita seperti Ayub yang dibanggakan oleh Tuhan. Kita juga harus mau dibanggakan oleh Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita belajar seperti Bapak Ayub. Kita minta Tuhan Yesus supaya seluruh kehidupan kita boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus saja. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk ayat hafalannya, untuk adik-adik yang kecil terambil di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Roma 12 ayat yang ke-12 kakak akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Dan untuk yang kelas besar, terambil di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. 1 Timotius 4 ayat yang ke-10 kakak akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan menutup ibadah anak kita siang hari ini. Kita mau angkat satu lagu pujian, Ku Tetap Cinta.
kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan pada siang hari ini. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengajarkan kepada kami tentang Bapak Ayub, yang walaupun ya Tuhan Yesus Kristus, dia boleh mengalami kehilangan hartanya dan juga anak-anaknya, tapi ia tetap ya Tuhan percaya kepadamu. Dia tidak menyalahkan Engkau, tapi justru dia tahu ya Tuhan bahwa segala yang Ayub miliki adalah kepunyaan-Mu. Bapa di surga, kami mau seperti Ayub ya Tuhan Yesus, yang memiliki kehidupan yang saleh dan takut akan Engkau. Ajar-ajari kepada kami setiap anak-anak-Mu ya Bapa, agar kami mau ya Tuhan memiliki kehidupan yang berkenan kepadamu, yang sesuai dengan setiap firman-Mu, sehingga ya Tuhan seluruh kehidupan kami boleh memancarkan terang kemuliaan Tuhan dimanapun kami boleh berada. Bahkan ya Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kehidupan yang takut akan Engkau. Ajar-ajari kepada kami ya Bapa, agar sejak kami masih kecil, kami memiliki kehidupan yang bersahabat dengan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Walaupun firman-Mu sudah selesai kami dengar, tapi biarlah kiranya ya Bapa, Roh Kudus-Mu terus berbicara kepada kami, sehingga di sepanjang kehidupan kami boleh menjadi saksi, boleh menjadi terang bagi nama Tuhan Yesus saja. Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah yang akan dilakukan di hari Minggu yang akan datang. Berkenan kiranya kuasa-Mu boleh hadir, melingkupi, mengurapi setiap kakak-kakak kami yang akan melayani, sehingga ya Tuhan Yesus Kristus, semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu saja. Bahkan ya Tuhan, Engkau yang boleh memberikan ingat-ingatan kepada kami, supaya kami tetap setia dalam mengikuti ibadah anak kami di minggu yang akan datang. Setiap teman-teman kami yang mungkin tidak bisa mengikuti ya Tuhan, apapun yang menjadi kendala mereka, kami letakkan seluruh penghidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Berkenan kiranya Engkau juga mengurapi seluruh penghidupan mereka dan memberikan ingat-ingatan kepada mereka, sehingga ya Tuhan, mereka boleh tetap setia dalam mengikut akan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, dan juga kota kami Jakarta. Bapa, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, sesungguhnya ya Tuhan seringkali membuat kami menjadi takut. Tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang beserta dengan kami. Berkenan kiranya ya Tuhan, Engkau tetap melingkupi, Engkau boleh tetap melindungi seluruh kehidupan kami dan juga keluarga kami ya Bapa. Sehingga ya Tuhan, kami boleh tetap terpelihara, boleh tetap sehat, boleh tetap kuat di dalam Engkau. Dan juga ya Bapa, berkenan kiranya Engkau yang boleh menilik kepada bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kalau kami boleh bermohon, biarlah kiranya ya Tuhan, pandemi COVID-19 ini boleh cepat berlalu dari bangsa dan negara kami. Kalau kami boleh merindukan ya Tuhan, keadaan yang pulih, keadaan yang seperti sedia kala boleh terjadi bagi bangsa dan negara kami. Demikian juga ya Tuhan, di musim hujan ini ya Tuhan, kami bermohon berkenan kiranya Kau boleh melindungi dari kota kami Jakarta, kota Bekasi, demikian juga dari bangsa dan negara kami ini, dari tanah longsor, banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya. Tapi berkenan kiranya tangan perlindungan-Mu boleh tetap melingkupi bangsa dan negara kami. Ampuni ya Tuhan segala kesalahan yang bangsa dan negara kami lakukan,
Tapi berkenan kiranya Engkau boleh berbelas kasihan kepada bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Satu minggu ini ya Tuhan, kami letakkan seluruh kehidupan kami juga ke dalam tangan-Mu. Berkenan kiranya ya Tuhan, jikalau kami ada yang bersekolah, berikan hikmat kepintaran yang berasal daripada-Mu saja. Sehingga ya Tuhan Yesus Kristus, di saat guru kami boleh mengajarkan, di saat kami boleh belajar, setiap pelajaran itu boleh kami terima dengan baik. Sehingga ya Tuhan, kami boleh menjadi pintar, boleh menjadi cakap, dan boleh menjadi juara. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Inilah ya Tuhan setiap ibadah kami, doa dan permohonan kami letakkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkenan kiranya Engkau yang boleh mengabulkan, seturut dengan kehendak-Mu. Sebab doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sama-sama menyapa Bapa dengan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Semuanya bersuka cita? Luar biasa. Jangan lupa tugasnya ya. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.